belajar hari ini? Apakah Siap. siap? Siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Putri Antaini, Siap, Bu. Aziza Dwi Putri, Sakit, Bu. sakit. Ada suratnya tidak? Ada, Bu. Oke. Alfa Ramadhani. Saya, Bu. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, kita mengulas dulu materi pembelajaran minggu kemarin. Kita membahas mengenai materi apa? Coba. Ruang lingkup biologi. Nah, ruang lingkup biologi kita belajar tentang apa aja kemarin? Ayo ingat-ingat. Tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan itu ada apa aja tingkatannya? Ada Tingkat molekul, tingkat sel, tingkat jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem. Oke. Mengenai individu, setiap orang itu pasti memiliki, setiap individu orang itu pasti memiliki ciri yang berbeda-beda. Coba gitu, kalau misalnya kalian perhatikan muka kawan sampai kalian, coba lihat dulu. Itu pasti memiliki bentuk hidung yang berbeda, apa bentuk muka yang beda, iya atau tidak? Ya. Nah, kalau misalnya kalian datang ke sekolah, lihat halaman sekolah itu pasti banyak kan bunga-bunga macam-macam warnanya. Itu pasti memiliki warna dan rupa yang berbeda-beda, iya atau tidak? Ya. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Ada yang tahu nggak tingkat keanekaragaman hayati itu apa? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu tingkat keanekaragaman hayati itu apa? Oke, jadi tingkat keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup, yang maupun itu dari bentuknya, penampilannya, jumlah serta ciri-ciri lain. Nah, melalui keanekaragaman hayati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa menimbulkan rasa bersyukur kita atas bermacam-macam tingkat keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini. Oke, nah pada pembelajaran kali ini, tujuan pada pembelajaran hari ini, kita akan melakukan kegiatan diskusi, di mana kalian akan mengetahui apa itu keanekaragaman hayati, kemudian keanekaragaman hayati yang tingkatan gen itu kayak mana, tingkatan jenis itu seperti apa, ekosistem seperti apa, kemudian fauna dan floranya yang masuk tingkatan tersebut tuh kayak mana. Oke. Nah, di sini ada materi PPT, ada PPT, di mana PPT ini menjelaskan pertama tentang pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, kemudian penampilan, jumlah serta ciri-ciri. Nah, kemudian seperti yang kalian harus ketahui bahwa tingkat keanekaragaman hayati itu ada tiga tingkatan jenis. Nah, ada tingkatan gen, ada jenis, ada tingkatan ekosistem. Kalian ada yang tahu apa tingkatan itu, tingkatan gen, jenis, dan ekosistem? Enggak. Oke, jadi tingkatan keanekaragaman tingkatan gen itu merupakan keanekaragaman yang muncul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contohnya itu misalnya ada mangga. Mangga itu ada mangga bolek, ada mangga dermayu, ada mangga udang, ada mangga harum manis. Nah, itu merupakan tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis itu merupakan keanekaragaman yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup. Oke. Nah, di suatu tempat. Jadi dia perbedaan tingkat jenis itu perbedaan apa tadi? Sebutin Ibu tadi. Merupakan perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup. Contohnya ya, misalnya itu ada kayak singa, terus itu harimau, kemudian kucing. Itu merupakan keanekaragaman, contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kemudian itu ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu merupakan keanekaragaman yang muncul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu.
Contohnya ya, kalau misalnya ekosistem laut tuh, ekosistem laut itu ada ikan, ada terumbu karang, nah itu merupakan suatu ekosistem di laut. Kemudian kalau misalnya di halaman depan tuh ada kayak misalnya ada kupu-kupu, ada burung, ada pohon-pohon, itu ekosistem atau bukan? Iya. Iya, ekosistem ya di luar itu. Oke, ibu bakalan nunjukin gambar dan kalian tebak ya. Nah, ini gambar ini merupakan gambaran masuk ke tingkatan keanekaragaman hayati tingkat apa coba? Ayo, lihat dulu. Tingkat apa? Tingkat G. Benar. Jadi ini masuk ke anekaragaman hayati tingkat Gen. Kenapa dia masuk ke anekaragaman hayati tingkat Gen? Ayo. Karena dia satu spesies, tetapi dia memiliki variasi yang berbeda. Oke, bagus. Kemudian di gambar selanjutnya ini ada gambar masuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat apa? Tingkat jenis. Tingkat jenis. Oke. Karena dia kenapa? Kenapa dia masuk ke keanekaragaman hayati tingkat jenis? Karena dia memiliki berbagai macam perbedaan spesiesnya. Oke. Kemudian itu ada gambar yang ketiga. Nah, gambar ketiga ini masuk ke keanekaragaman hayati tingkat apa? Tingkat ekosistem. Masuk ke keanekaragaman hayati tingkat apa? Ekosistem. Oke, benar. Jadi yang ketiga, gambar ketiga ini merupakan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Oke. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini, Ibu kan sudah menjelaskan materi sedikit. Nah, Ibu akan membagikan LDPD, lembar diskusi, pada kalian. Jadi kalian akan mengerjakan lembar diskusi ini ya, secara berkelompok. Oke. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Jadi kalian masing-masing mencari kelompoknya masing-masing, yaitu di mana satu kelompok itu ada 5 orang ya. Nah, cara mengerjakan LDPD ini terdiri dari 3 soal, di mana kalian boleh membuka sumber dari buku, dari internet, dan sumber-sumber yang relevan. Oke. Kalau misalnya ada yang kurang mengerti, boleh tanyakan ke Ibu untuk mengerjakan ini. Sekarang Ibu tanya, apakah udah mengerti cara mengerjakan ini? Udah paham yang Ibu jelaskan tadi? Paham. Ibu bagikan ya, ini ya. Oke, apakah semuanya udah semua? Setiap kelompok udah mengerjakan diskusinya, udah selesai apa belum? Sudah, oke. Karena semua kelompok sudah selesai melakukan diskusi, mengerjakan LDPD-nya, Ibu minta perwakilan dari kelompok, 1 orang aja, untuk presentasi ke depan, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 mana perwakilannya? Oke. Presentasi. Saya dari kelompok 1 menyimpulkan pada gambar di atas, organisme yang memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu ada singa, macan, kuda, zebra, kijang, dan rusa. Nah, singa dan macan itu memiliki ciri-ciri pemakan seorang karnivora, memiliki bulu, berkaki 4. Kuda dan zebra itu memiliki ciri-ciri pemakan herbivora atau pemakan tumbuhan. Mamalia, berkaki 4. Kijang dan rusa merupakan hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Nah, terus gajah itu memiliki ciri-ciri berbadan besar, memiliki belalai, itu berkaki 4, seorang herbivora. Badak bercula 1 sama memiliki ciri seperti gajah, tetapi dia memiliki cula. Burung bangau yaitu hewan unggas yang bertelur dan memiliki sayap. Jerapah merupakan hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Dan seorang mamalia, jerapah itu.
bison, sama halnya seperti gajah. Terus yang termasuk ke dalam tingkatan gen yaitu pada gambar A, F, E, karena gambar tersebut merupakan satu spesies yaitu Hibiscus rosa sinensis, tetapi yang membedakannya hanya pada warna saja yang berbeda. Terus yang termasuk ke dalam tingkat jenis yaitu B, D, dan H, karena dari kedua gambar tersebut tidak memiliki ciri-ciri yang sama, dan juga kedua tumbuhan tersebut termasuk ke dalam genus atau famili yang sama yaitu Cocos. Terus yang ketiga, yang termasuk ke dalam tingkat ekosistem yaitu pada gambar C, G, dan I, yaitu karena pada gambar-gambar tersebut terdapat keanekaragaman interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik maupun ebiotik. Seperti pada gambar G, terdapat interaksi antara ikan dengan terumbu karang dan air laut. Terus keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi susunan gen pada satu spesies atau jenis, di mana keanekaragaman gen dalam satu spesies makhluk hidup yang menimbulkan variasi tersebut disebut variasta. Sedangkan keanekaragaman hayati tingkat jenis yaitu keanekaragaman variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Terus, keanekaragaman ekosistem yaitu gambar jenis-jenis populasi dalam suatu wilayah. Nah, sekian dari kesimpulan kelompok saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya, nama saya Aukara Radani, perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya mengenai pada gambar fauna di nomor 1, singa dan macan itu masuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis. Kenapa dia masuk di keanekaragaman tingkat jenis? Tadi apa? Macan dan singa. Singa. Kenapa dia masuk di dalam keanekaragaman tingkat jenis? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu karena adanya perbedaan spesies tetapi memiliki famili genus yang sama. Apakah sudah jelas? Sudah. Oke, kelompok 1 bisa duduk kembali. Nah, setelah kita sudah dari semua kelompok sudah presentasi ke depan mengenai jawaban hasil diskusi dari LDPD-nya, kita mengulas dulu ya mengenai hasil dari diskusi kalian. Dari nomor 1 tadi, itu kan ada dari sebutkan dari ciri-cirinya kan, dari mana dari ciri-cirinya itu dia ada yang pertama itu ada gambar apa aja di situ dari keanekaragaman faunanya, ada gambar apa aja dari ciri-ciri. Ayo tadi ada gambar apa aja? Ada gambar macan dan harimau, ada rusa sama anjing, kuda dan zebra, terus ada rusa sama kijang. Kemudian pada keanekaragaman jenisnya ada apa aja? Ada berjula satu, kemudian bangau, jerapah, bison. Oke. Kenapa dia masuk ke keanekaragaman tingkat jenis tadi? Karena dia memiliki perbedaan spesies, tetapi Memiliki famili dan genus yang sama. Kenapa dia masuk ke dalam ekosistem? Karena dalam suatu ekosistem itu, situ gambar ekosistem apa dalam situ? Gambar itu. Ayo. Itu gurun ya, gambar savana kan? Ya. Jadi di situ itu ada gambar ekosistemnya kayak dalam hutan tropis ya, yang ada sungainya, ada pohonannya. Oke. Ya. Nomor 2 itu, kemudian yang nomor 2 itu gambar mana aja yang masuk dalam tingkatan gen? Ayo, gambar mana aja yang masukkan dalam tingkat gen tadi? Ada huruf A, gambar A, gambar F, dan E. Di mana itu gambar bunga Hibiscus rosa sinensis, bunga mawar. Kenapa dia masuk tingkat gen? Karena dia memiliki satu spesies, tetapi dia memiliki variasi, di mana variasinya itu terdapat pada warnanya. Oke. Kemudian dari tingkat jenis,
tingkat jenisnya situ ada gambar apa aja yo? B, sama BDH. Kenapa dia masuk keanekaragaman tingkat jenis? Kenapa? Karena kedua gambar tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dan juga kedua tumbuhan tersebut termasuk ke dalam genus atau famili yang sama, yaitu kokos. Di gambar itu juga dari pohon kelapa, pohon sawit, dan juga ada pohon kleng itu. Di situ tuh dia memiliki bentuk pohon yang sama, dia bentuk satu famili, tapi dia beda spesiesnya, makanya dia masuk ke keanekaragaman tingkatan jenis. Kemudian tingkat ekosistem gambar yang mana aja? C, G, dan I. C, G, dan I. Kenapa? Karena di situ ada Beraneka ragam interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik maupun abiotik. Oke. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar tadi, itu ada kan kesimpulannya. Nah, kesimpulan apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan ekosistem. Ayo, apa tadi? Keanekaragaman hayati tingkat gen itu tadi apa? Adalah variasi susunan gen pada satu spesies atau jenis. Oke. Kemudian keanekaragaman hayati tingkat jenis tadi apa? Keanekaragaman variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dan genus yang sama atau familia yang sama. Oke. Jadi sedangkan kalau misalnya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, ayo apa? menggambar jenis-jenis populasi dalam suatu wilayah. Oke. Sudah jelas semua? Sudah. Jadi dapat bisa dikumpulkan LDPD-nya, masing-masing kelompok. Kalau bisa jelas semua. Oke, nanti ibunya enak. Oke. Jadi bisa disimpulkan pada pembelajaran kita kali ini tentang tingkat keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi tiga. Ada tingkatan gen, jenis, dan tingkatan ekosistem. Kemudian apa tadi keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu adalah adanya variasi makhluk hidup, baik meliputi bentuk, kemudian penampilan, jumlah, serta ciri dan lain-lainnya. Oke. Jadi kesimpulan kita kali ini, kalau misalnya dia keanekaragaman hayati tingkat gen, dia satu spesies tapi memiliki variasi yang berbeda. Kalau misalnya dia keanekaragaman hayati tingkat jenis, dia beda spesies tapi dia memiliki genus dan famili yang sama. Ada juga yang berbeda juga, itu bisa juga masuk di tingkat jenisnya. Kemudian sedangkan ekosistem, yaitu tadi apa? Dia tempat terjadinya hubungan timbal balik, adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotik. Oke. Sudah jelas semuanya? Sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan kita kali ini? Tidak. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kalian bisa beres-beres dulu barang kalian. Kemudian, setelah barang yang sudah beres-beres, kalian udah beres-beres semua. Sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, untuk ketua kelasnya silahkan pimpin doa. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.